Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua ya? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, siapkan dulu alat tulis kalian dan buku catatan kalian semua. Perkenalkan, nama Ibu Karisma. Kalian bisa memanggil dengan sebutan Ibu Risma. Nah, kali ini kita akan belajar bersama tentang tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Tujuan dari pembelajarannya yaitu anak-anak diharapkan mampu mencermati tokoh-tokoh dalam cerita fiksi dengan benar dan tepat. Ngomong-ngomong soal cerita, kalian pasti pernah membaca cerita, baik itu di buku tematik, koran, kemudian juga di perpustakaan. Tapi anak-anak, apakah kalian tahu cerita itu? Bukan hanya sekedar bacaan, dalam cerita itu dibedakan menjadi cerita fiksi dan cerita non-fiksi. Kita akan mempelajari cerita fiksi. Apa sih cerita fiksi itu? Cerita fiksi adalah cerita yang berisi tentang rekaan atau bukan cerita dari kejadian nyata. Sedangkan tokoh adalah individu ciptaan dari pengarang yang mengalami peristiwa. Tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Tokoh antagonis merupakan tokoh yang dikagumi pembaca karena memiliki sifat yang baik. Sedangkan tokoh protagonis merupakan tokoh yang menjadi penyebab timbulnya konflik dalam sebuah cerita. Nah, anak-anak semua, sekarang Ibu Guru mempunyai sebuah cerita, yaitu berjudul Buaya dan Kancil. Yuk kita dengarkan bersama-sama ceritanya. Pada suatu hari, ada seekor kancil sedang duduk bersantai di bawah pohon. Beberapa waktu kemudian, perutnya keroncongan. Ia sedang berpikir untuk mendapatkan mentimun yang letaknya berada di seberang sungai. Tiba-tiba terdengar suara kecipak keras dari dalam sungai. Ternyata itu adalah buaya. Kancil yang cerdik itu pun punya ide untuk menghilangkan rasa laparnya. Ia berjalan ke arah sungai dan menghampiri buaya. "Selamat siang buaya, apakah kau sudah makan?" tanya Kancil berpura-pura. Namun buaya itu tetap diam. Nampaknya ia tertidur pulas sehingga tidak menjawab pertanyaan si Kancil. Si Kancil pun mendekatinya. Kemudian berkata, "Apakah kau sudah makan siang?" Buaya itu pun tiba-tiba mengibaskan ekornya di air. Ia bangun dari tidurnya. "Ada apa? Kau mengganggu tidurku saja," jawab buaya agak kesal. "Sudah ku bilang, aku punya banyak daging segar, tapi aku malas untuk memakannya. Kau tahu bukan kalau aku tidak suka daging? Jadi aku berniat memberikan daging segar itu untukmu dan teman-temanmu," jawab si Kancil dengan polosnya. "Sekarang panggillah teman-temanmu," ujar Kancil. Buaya itu pun tersenyum lega. Akhirnya ada jatah makan siang hari ini. "Teman-teman, keluarlah. Kita punya jatah makan siang daging segar yang sangat menggoda. Kalian sangat lapar bukan?" Pekik buaya dengan suara yang sengaja dikeraskan agar teman-temannya cepat keluar. Tak lama kemudian, 8 ekor buaya yang lain pun keluar secara bersamaan. Melihat kedatangan buaya itu, Kancil berkata, "Ayo berbaris yang rapi, aku punya banyak daging segar untuk kalian."
Mendengar itu, 9 ekor buaya itu pun berbaris rapi di sungai. Baiklah, aku akan menghitung jumlah kalian agar daging yang aku bagikan bisa merata dan adil, tipu Kancil. Kancil itu pun meloncat-loncat girang melewati 9 ekor buaya sembari berkata, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Hingga akhirnya ia sampai di seberang sungai. 9 buaya itu berkata, "Mana daging segar untuk makan siang kami?" Kancil terbahak-bahak lalu berkata, "Hahaha, betapa bodohnya kalian. Bukankah aku tidak membawa sepotong pun daging segar di tangan? Itu artinya aku tak punya daging segar untuk jatah makan siang kalian. Enak saja, mana bisa kalian makan tanpa ada usaha." 9 ekor buaya itu pun merasa tertipu. Salah satu di antara mereka berkata, "Akan kubalas semua perbuatanmu." Kancil pun pergi sembari berkata, "Terima kasih, buaya bodoh. Aku pamit pergi untuk mencari mentimun yang banyak. Aku lapar sekali." Nah, itu tadi anak-anak cerita buaya dan si kancil. Dari cerita tersebut, anak-anak diharapkan mampu mencermati tokoh-tokoh dalam cerita fiksi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu penugasan buat kalian semua. Nanti silakan tugasnya dikerjakan dan dikirim di grup WhatsApp kita. Tugas kalian yang pertama yaitu mencari siapa saja tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut. Yang kedua, apa saja sifat-sifat dari tokoh tersebut. Nah, sekian dulu anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kalian tetap semangat belajar dan diberi kesehatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, anak-anak, nanti kalau masih bingung mengenai materi kita, silakan ditanyakan di grup WhatsApp ya. See you. Selamat jumpa di episode selanjutnya.